Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Oke, baiklah. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas sistem pencatatan persediaan dengan menggunakan sistem periodik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan sistem perpetual di sini adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus masuk dan juga arus keluar persediaan itu dicatat secara rinci. Dalam metode ini nanti setiap jenis persediaan itu nanti akan dibuatkan yang namanya kartu stok atau kartu persediaan. Yang mana di kartu stok ini nanti mencatat secara rinci keluar masuknya barang yang ada di gudang beserta dengan harganya. Jadi kalau sistem perpetual ini dirasa lebih up to date jika dibandingkan dengan sistem periodik, karena tadi setiap ada transaksi masuk atau transaksi keluar barang itu selalu dicatat. Beda dengan yang sistem periodik yang kita pelajari minggu kemarin. Kalau sistem periodik, kita bisa tahu beban pokok penjualannya itu di akhir periode ketika kita melakukan stock opnam. Tetapi kalau kita pakai sistem perpetual, kita bisa langsung tahu berapa sih beban pokok penjualannya di setiap terjadinya transaksi. Jadi nggak harus nunggu di akhir periode. Sama seperti sistem periodik, nanti di sistem perpetual juga kita pecah lagi, ada metode FIFO, LIFO, dan juga average. Nanti kita bahas satu-satu ya, bagaimana sih pencatatan sistem perpetual pakai FIFO, pakai LIFO, dan juga pakai average. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke latihan soal saja nih. Di sini nanti teman-teman bisa dicatat dulu untuk soalnya sehingga nanti nggak perlu bolak-balik lagi. Nanti bisa dicatat dulu biar nanti pas memahami pembahasannya itu lebih enak. Baiklah, di sini untuk soalnya sendiri ada PT Doremi. Jadi PT Doremi ini adalah distributor monitor komputer yang mana berlokasi di Jakarta. Pada akhir bulan Maret 2022, perusahaan tersebut memiliki persediaan monitor sebanyak 40 unit dengan harga 800.000. Adapun transaksi selama bulan April, di sini bisa teman-teman lihat ada 5 transaksi, baik itu pembelian maupun penjualan. Berdasarkan ini nanti transaksi-transaksi ini kita ditugaskan untuk membuat yang namanya kartu persediaan. Karena tadi kalau kita pakai metode perpetual itu kita harus menyusun kartu stok atau kartu persediaannya. Jadi dari data ini nanti kita susun berdasarkan kartu persediaannya, baik itu menggunakan FIFO, LIFO, dan juga average. Oke, kita langsung masuk ke metode yang pertama, yaitu ada metode FIFO. Teman-teman masih ingat apa itu metode FIFO? Yes, benar banget. First in, first out. Jadi barang yang pertama masuk itu adalah barang yang pertama keluar. Oke, berdasarkan tadi di soal, kita tahu bahwasanya pada akhir bulan Maret 2022, perusahaan memiliki persediaan monitor sebanyak 40 unit dengan harga Rp800.000. Jadi ketika kita membuat kartu persediaannya, maka untuk kartu persediaan bulan April, karena kita kan tadi diminta untuk menyusun kartu persediaan bulan April ya, berarti per 1 April, karena tadi kan akhir Maret itu kan berarti nanti akan menjadi persediaan untuk 1 April. Jadi 1 April saldo kita di kartu persediaan itu ada 40 unit monitor dengan harga di sini Rp800.000. Nilai yang ada di sini itu adalah perkalian dari unit dikalikan dengan harga. Jadi 40 unit dikalikan dengan Rp800.000 sehingga nilai persediaan kita yaitu 32 juta. Ini untuk yang per tanggal 1 April. Kemudian berdasarkan di soal tadi, pada tanggal 5 April perusahaan membeli tunai 50 unit monitor dengan harga 900.000. Berarti transaksi ini kalau kita buat jurnal nih, berarti karena membeli
otomatis kasnya kan berkurang karena kita keluar uang untuk membeli monitor, sehingga kasnya itu di kredit sebesar 50 unit dikalikan 900.000 yaitu 45 juta. Sedangkan debitnya yaitu persediaan. Karena monitor ini menjadi persediaan bagi perusahaan, otomatis berarti persediaannya bertambah karena kita membeli monitor, otomatis persediaannya bertambah di debit. Jadi jurnalnya persediaan di debit, kreditnya kas sebesar 45 juta. Dari transaksi ini kemudian kita masukkan lagi ke kartu stoknya atau kartu persediaannya. Jadi di sini tanggalnya kita masukkan tanggal 5 April karena membeli itu otomatis barang masuk. Jadi kita masukkan ke kolom masuk di sini. Ada masuk berapa unit? Ya, tadi kan membeli 50 unit ya, berarti di kolom bagian masuk di sini unit yang bertambah itu 50, harganya 900.000 sehingga nilainya itu perkalian dari 50 kali 900.000 itu 45 juta. Sehingga di saldo kita per tanggal 5 April saldo persediaan kita, sebelumnya tanggal 1 April kan kita punya 40 unit yang harga 800. Kemudian tanggal 5 April karena kita beli lagi otomatis persediaan kita bertambah. Karena di sini harganya berbeda, jadi harus kita rinci. Jadi 40 unitnya tadi itu harganya 800, 50 unitnya itu harganya 900. Jadi kita pisah karena harganya berbeda. Selanjutnya tanggal 8 April perusahaan membeli lagi nih, tapi membelinya secara kredit, yaitu sebanyak 40 unit monitor dengan harga 1 juta. Berarti jurnalnya karena kita membeli persediaan, otomatis persediaannya bertambah di bagian debit. Sedangkan kreditnya apa? Kreditnya hutang usaha. Kenapa kok hutang usaha? Karena di sini kita belinya secara kredit, jadi kita nggak keluar uang kas. Maka dari itu jurnalnya di sini adalah utang usaha. Sebesar berapa? Sebesar 40 unit dikalikan 1 juta, ketemu 40 juta. Dari transaksi ini kemudian kita masukkan lagi ke dalam kartu persediaannya. Sama seperti yang tanggal 5 April, jadi karena kita membeli persediaannya bertambah, jadi ada barang masuk, jadi kita masukkan ke bagian kolom masuk sebesar 40 unit, harganya 1 juta, nilainya 40 juta. Sehingga di bagian saldo kita punya 3 persediaan dengan harga yang berbeda. 40 unit harga 800, 50 unit harga 900, dan 40 unit harga 1 juta. Jadi kita rinci berdasarkan harganya masing-masing. Baiklah, kita masuk ke tanggal 10 April. Di sini perusahaan menjual 70 unit monitor dengan harga 1.200.000. 1.200.000 di sini itu harga jualnya ya teman-teman, bukan harga pokok penjualannya. Untuk bisa mengetahui harga pokok penjualan, kita bisa masukkan terlebih dahulu ke kartu persediaannya. Kita masukkan di sini 10 April, karena kita menjual, otomatis barangnya keluar. Jadi kita masukkan ke kolom keluar. Ingat, kita pakainya metode FIFO, first in, first out. Barang yang pertama masuk itu barang yang pertama keluar. Jadi kalau barang pertama masuk dari yang paling atas. Tadi kita punya 40 unit harga 800, 50 unit harga 900, dan 40 unit harga 1 juta. Karena kita pakainya FIFO, berarti barang yang pertama masuk kita jual terlebih dahulu. Berarti yang 40 unit harga 800 kita keluarkan. Oke, kita keluarkan di kolom keluar 40 unit harga 800, yaitu nilainya 32 juta. Karena di sini perusahaan menjualnya 70 unit, otomatis masih kurang berapa? Masih kurang 30 unit. Kita ambilkan dari yang bawahnya tadi, yang harga 900.
Jadi kita keluarkan 30 unit harga 900, nilainya 27 juta. Sehingga di saldo akhir, di saldo kita nih, yang semula 40 unit harga 800 kita sudah jual, berarti habis ya. Yang 50 unit harga 900 kita keluarkan 30-nya, berarti masih sisa berapa? 50 dikurangi 30, masih sisa 20 unit. Jadi di sini 20 unit harga 900, sedangkan yang 40 unit harga 1 juta masih tetap sama. Ini ya. Jadi yang terjual di sini total 70 unit, tapi dengan harga yang berbeda. Harga aslinya itu yang 40 unit harga 800, 30 unit harga 900. Sehingga ketemu di sini HPP-nya, HPP dari transaksi penjualan kita itu 32 juta ditambah dengan 27 juta. Berapa? 59 juta. Sehingga di sini di jurnalnya kita balik ke atas. Jadi karena jurnalnya tadi menjual tunai, kita menjual, otomatis kita dapat kas. Jadi kasnya bertambah sebesar 84 juta. 84 juta ini diperoleh dari 70 unit dikalikan dengan harga jualnya. Jadi 70 unit monitor dikalikan dengan 1.200.000, ketemu 84 juta. Sedangkan HPP-nya kita ambilkan dari ini tadi, yang 32 juta ditambah 27 juta, ketemu 59 juta. Itu yang bagian debitnya ya. Yang bagian kreditnya berarti penjualan, karena kita menjual, otomatis penjualan kita bertambah di kredit 84 juta. Karena kita menjual, otomatis persediaan kita berkurang. Persediaan kita berkurang senilai 59 juta. Jadi yang HPP nilai nominalnya itu sama dengan yang persediaan, sedangkan yang kas di sini sama dengan penjualan. Jadi kalau FIFO dari yang paling atas ya. Next, selanjutnya kita masuk ke tanggal 14 April. Sama seperti sebelumnya, kita di sini membeli secara kredit 30 unit dengan harga 1.200.000. Berarti jurnalnya persediaan di debit, kreditnya hutang usaha. Karena di sini kita membeli secara kredit. Sebesar berapa? Sebesar 36 juta. Didapat dari 30 unit dikalikan dengan 1.200.000. Karena kita membeli, otomatis persediaan masuk ke gudang. Sehingga di sini pada tanggal 14 April di kolom bagian masuk sama ya, 30 unit, harganya 1.200.000, nilainya 36 juta. Sehingga saldo kita per tanggal 14 April kita punya barang 20 unit dengan harga 900, 40 unit dengan harga 1 juta, dan yang terbaru ada 30 unit dengan harga 1.200.000. Yang terakhir tanggal 22 April di sini menjual secara kredit 65 unit monitor dengan harga 1.400.000. Jadi harga jualnya di sini 1.400.000. Kita cari dulu HPP-nya, kita masukkan ke kartu persediaan atau kartu stoknya. Berarti di sini tanggal 22 April karena kita menjual 65 unit, karena kita pakai metode FIFO ya, berarti kita ambilkan barang yang pertama tadi. Yang pertama kan 20 unit harga 900, kita keluarkan dulu. Jadi 20 unit harga 900. Karena kita menjualnya 65, berarti masih kurang dong. 65 dikurangi 20 masih kurang 45 unit. Kita ambilkan dari persediaan kita yang kedua, ada 40 unit harga 1 juta. Kita keluarkan seret 40 unit harga 1 juta. Ternyata masih kurang, padahal kita kan jualnya 65, baru ada 60. Berarti kita ambilkan lagi dari persediaan yang bawahnya lagi, yang harganya 1.200.000. Karena di sini kita hanya kurang 5 unit, berarti kita ambilkan 5. Jadi 5 unit harga 1.200.000. Jadi menjual 65 unit ini rinciannya 20 unit harga 900, 40 unit harga 1 juta,
5 unit harga 1.200.000. Sehingga di sini kita bisa tahu HPP-nya, harga pokok penjualannya, harga barang aslinya itu ada 64 juta. Diperoleh dari mana? 18 juta ditambah 40 juta ditambah 6 juta. Sehingga di gudang nih per tanggal 22 April sisa persediaan kita itu ada 25 unit harga 1.200.000. Ini kalau pakai metode FIFO. Kita masuk ke jurnalnya. Kita sudah tahu ya, HPP-nya tadi ada 64 juta. Berarti di sini HPP-nya 64 juta, persediaannya juga berkurang 64 juta. Kemudian di bagian debitnya ada piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena di sini kita jualnya secara kredit. Jadi kita belum dapat uang. Makanya di sini kita akui sebagai piutang usaha. Sebesar berapa? 91 juta. Didapat dari 65 unit dikalikan 1.400.000. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode LIFO, last in first out. Jadi barang yang terakhir masuk itu yang pertama kita keluarkan. Untuk pencatatan tanggal 1 April sampai dengan tanggal 8 April itu sama ya teman-teman. Masih sama seperti yang metode FIFO sebelumnya. Jadi kita cukup mencatat barang masuknya berapa, kemudian saldonya kita rinci berdasarkan harganya. Jadi tanggal 5 April dan juga tanggal 8 April itu sama caranya, tinggal kita masukkan persediaannya berdasarkan harganya masing-masing. Begitupun untuk penjurnalannya masih tetap sama, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi untuk tanggal 5 April karena kita membeli tunai berarti kas kita berkurang, sedangkan yang tanggal 8 April karena di sini kita belinya secara kredit, berarti di sini hutang usaha kita yang bertambah. Untuk kartu stoknya juga sama, tinggal nanti dimasukkan langsung saja. Yang membedakan di sini nanti itu adalah ketika terjadi penjualan. Untuk terjadi pembelian itu masih sama, baik itu metode FIFO maupun LIFO, caranya sama. Oke, yang membedakan di sini nanti ketika terjadi penjualan. Contoh di sini tanggal 10 April perusahaan menjual 70 unit monitor dengan harga 1.200.000. Kita masuk ke kartu persediaannya. Karena di sini kita pakainya metode LIFO, berarti last in first out. Kita ambil barang yang paling bawah. Beda ya, kalau yang FIFO tadi yang paling atas, persediaan yang paling atas. Kalau pakai LIFO kita pakainya persediaan yang paling bawah. Jadi yang terakhir masuk, pertama keluar. Jadi kita keluarkan dulu karena di sini kita jual 70 unit, berarti kita keluarkan dulu barang yang paling bawah. Di sini ada 40 unit harga 1 juta. Jadi kita keluarkan 40 unit harga 1 juta. Karena masih kurang, karena kita tadi kan jualnya 70, baru kita jual 40, berarti masih kurang 30 unit. Kita ambilkan dari barang yang atasnya, yang harganya 900.000. Jadi yang semula 50 unit ini kita keluarkan 30 unit. Jadi di sini kita jual 70 unit, itu dengan rincian 40 unit harga 1 juta, 30 unit harganya 900. Sehingga persediaan kita per tanggal 10 April di gudang itu masih ada 40 unit harga 800 dan juga 20 unit harga 900. Sama untuk pencatatan jurnalnya juga caranya sama. Untuk HPP, nominal HPP dan persediaan di sini itu diperoleh dari tabel keluar di sini teman-teman. Per tanggal 10 April tadi kita transaksi penjualan dengan nilai 40 juta ditambah 27 juta, sehingga di sini ada 67 juta. Jadi HPP-nya, harga asli persediaan kita itu 67 juta, tetapi kita jual dengan harga 84 juta. Makanya di sini kasnya itu 84 itu diperoleh dari 70 kali 1.200.000 sama.
Yang membedakan di sini adalah HPP-nya. Jadi yang membedakan dengan metode Vivo sebelumnya itu terletak di HPP-nya di sini. Kalau Vivo tadi kan HPP-nya itu sekitar 59 juta, tetapi kalau pakai metode LiVo di sini kita 67 juta. Kemudian sama nggih, untuk tanggal 14 April juga masih sama, kita membeli 30 unit. Tinggal kita masukkan di bagian kolom masuk di sini 30 unit. Harga belinya 1.200.000, nilainya 36 juta. Sehingga di gudang kita punya persediaan 40 unit harga 800, 20 unit harga 900, dan yang terakhir masuk ada 30 unit harga 1.200.000. Jadi kita rinci berdasarkan harganya. Baru selanjutnya ketika terjadi penjualan lagi. Di sini tanggal 22 April perusahaan menjual 65 unit. Ingat kita pakainya apa tadi? LiVo, last in first out. Jadi kita ambil dari barang yang paling bawah dulu. Kita jual 65 unit. Paling bawah di sini ada 30 unit. Kita keluarkan dulu. 30 unit harga 1.200.000. Masih kurang berapa? 35. Kita ambilkan dari persediaan yang paling atasnya. Di sini 20 unit harga 900 kita keluarkan. Di kolom keluar 20 unit harga 900. Ternyata masih kurang lagi 15 unit. Kita ambilkan dari yang atasnya lagi, yang harga 800. Jadi di sini 15 unit harga 800. Jadi total barang yang keluar di sini ada 65 unit dengan rincian 30 unit harga 1.200.000, 20 unit harga 900, dan 15 unit harga 800. Sehingga di gudang itu persediaannya masih 25 unit dengan harga 800.000. Itu yang untuk metode LiVo. Setelah ini kita akan masuk yang metode average. Selanjutnya untuk metode average masih sama nggih. Untuk tanggal 1 April sampai dengan 8 April caranya masih sama, baik itu Vivo, LiVo maupun average. Jadi masih sama. Jadi nggak perlu saya ulang lagi. Langsung kita masuk ke yang penjualannya saja. Oke, kita langsung masuk ke penjualannya yang tanggal 10 April. Di sini perusahaan menjual 70 unit dengan harga 1.200.000. Jadi teman-teman, yang membedakan metode average dengan metode Vivo sama LiVo. Jadi kalau metode average, harga yang untuk HPP-nya itu di sini kita harganya pakainya rata-rata, beda sama yang Vivo sama LiVo-nya tadi. Harganya berdasarkan harga ketika kita beli barang tersebut. Tapi kalau pakai average, kita harus hitung dulu harga rata-ratanya. Untuk menghitung harga rata-rata, kita cek dulu yang kolom atasnya yang tanggal 8 April. Jadi untuk menghitung harga yang untuk tanggal 10 April, kita lihat dulu saldo persediaan kita yang tanggal 8 April. Di tanggal 8 April total nih kita punya 130 unit ya. 40 tambah 50 tambah 40. Jadi total ada 130 unit. Dengan total nilainya kita total di sini ketemunya 117 juta rupiah. Sehingga untuk memperoleh harga rata-ratanya tinggal kita bagikan 117 juta yang total nilai persediaannya dibagi dengan total unitnya tadi 130, sehingga ketemu harganya 900 per unit. Sehingga di tabel keluar kita di kolom keluar di sini kita tinggal keluarkan saja yang tanggal 10 April. Di sini 70 unit dengan harga tadi yang sudah kita hitung 900.000, sehingga nilainya di sini 63 juta. Sehingga di saldo kita yang semula ada 130 unit, kita jual 70, berarti masih sisa 60. Dengan harganya sama sesuai hitungan rata-rata tadi ada 900 unit. Sehingga nilai persediaan per tanggal 10 April ada 54 juta.
Selanjutnya untuk tanggal 14 April ketika kita membeli lagi nih 30 unit. Berarti di sini karena kita membeli ya, berarti kalau masuk kita masukkan 30 unit dengan harga 1.200.000. Kemudian kita hitung lagi rata-ratanya karena kan rata-ratanya berubah lagi. Sebelumnya per tanggal 10 April tadi sisa persediaan kita masih 60 unit. Karena kita beli lagi 30 unit sehingga totalnya di sini unitnya ada 90 unit. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Berarti rata-ratanya 54 juta yang 60 unit kita tadi. Nilai persediaannya 54 juta, kita tambah dengan 36 juta sehingga ketemu 90 juta. Sehingga rata-rata harganya di sini adalah 90 juta dibagi dengan 90 unit sehingga ketemu harganya di sini adalah 1 juta. Jadi dari nilai persediaan yang 60 unit tadi 54 juta ditambah 30 unit dengan harga 36 juta, total kan 90 juta nih. Karena kita punya unitnya 90 unit, berarti harga per unitnya di sini adalah 1 juta. Selanjutnya yang terakhir yang tanggal 22 April. Ini perusahaan menjual 65 unit. Berarti karena menjual, tinggal kita langsung masukkan ke kolom keluar karena barangnya kan dijual keluar. Langsung kita masukkan 65 unit dengan harga berapa? Dengan harga rata-rata kita sebelumnya. Per tanggal 14 April kita tadi sudah menghitung harga rata-rata per unitnya 1 juta. Sehingga ketika tanggal 22 April kita menjual, berarti tinggal kita sesuaikan saja 65 unit di sini harga 1 juta, nilainya 65 juta. Sehingga sisa persediaan kita tinggal 25. 25 di sini berarti diperoleh dari 90 unit dikurangi dengan 65 unit sehingga sisanya 25 unit. 25 unit dengan harga 1 juta, otomatis nilai persediaannya di sini adalah 25 juta. Begitupun untuk jurnalnya nggih, untuk jurnal HPP sama persediaannya berarti tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di kolom keluar di sini. Per tanggal 22 April berarti HPP-nya berapa? 65 juta. Jadi seperti itu untuk metode FIFO, LIFO dan juga average. Oke, sekarang yang terakhir kita susun laporan laba rugi komparatifnya. Kenapa komparatif? Karena di sini kita membandingkan hasil dari perhitungan FIFO, LIFO dan juga average. Baiklah, di sini yang pertama penjualan. Penjualan karena tadi di soal di bulan April itu perusahaan melakukan penjualan 2 kali, tanggal 10 sama dan juga tanggal 22 April. Maka di sini kita rinci aja. Tanggal 10 April perusahaan menjual 70 unit dengan harga jualnya 1.200.000 sehingga di sini penjualannya senilai 84 juta. Kemudian tanggal 22 April perusahaan menjual lagi 65 unit dengan harga jualnya 1.400.000 sehingga di sini ketemu penjualannya 91 juta. Sehingga kalau di total penjualannya di sini adalah 175 juta. Jadi tinggal kita masukkan aja di sini penjualannya 175 juta. Baik metode FIFO, LIFO, average sama ya. Berarti di sini 175 juta. Sedangkan untuk HPP-nya yang metode FIFO tinggal kita ambilkan berdasarkan tadi di tabelnya yang bagian keluar ya. Tadi kan per tanggal 10 April HPP FIFO itu 59 juta. Sedangkan untuk yang 22 April HPP-nya 64 juta. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja. Makanya di sini ketemu di laporan komparatifnya HPP-nya 123 juta. Sama seperti metode FIFO, begitupun metode LIFO. Metode LIFO untuk tanggal 10 April HPP-nya tadi 67 juta. Sedangkan 22 April HPP-nya 66 juta. Sehingga di sini di laporannya tinggal kita total yaitu 133 juta. Begitupun juga yang untuk average. Berarti kalau average tadi yang 10 April itu HPP-nya 63, sedangkan yang
22 April itu 65. Jadi totalnya ada 128. Sehingga kita bisa ketahui laba kotornya itu diperoleh dari penjualan dikurangi dengan HPP. Sehingga kita tahu laba kotor untuk metode FIFO itu 52 juta, metode LIFO itu 42 juta, dan juga metode average 47 juta. Oke, baiklah, itu tadi pembahasan untuk sistem perpetual menggunakan metode FIFO, LIFO, sama average. Silakan seperti biasa nanti teman-teman resume terlebih dahulu materinya sambil dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di grup WA.